Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang surat Al-Asr. Tapi sebelum itu, mari kita sama-sama terlebih dahulu membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya sebelum Ibu menjelaskan materi tentang surat Al-Asr, Ibu akan terlebih dahulu menjelaskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, kalian bisa memahami arti dan isi kandungan surat Al-Asr. Dan yang kedua, kalian mampu menghafal surat Al-Asr. Baiklah, sebelum memahami arti dan isi kandungan surat Al-Asr, yuk kita sama-sama baca surat Al-Asr. Yuk kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Baiklah anak-anak, setelah kita sama-sama membaca, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang surat Al-Asr. Nah, surat Al-Asr itu terdiri dari 3 ayat dan merupakan surat ke-103 dalam Al-Quran. Nah, surat Al-Asr itu diturunkan setelah surat Al-Insyirah. Surat Al-Asr termasuk surat Makkiyah. Kenapa disebut surat Makkiyah? Karena diturunkannya di kota Mekkah. Dan ketika diturunkan di kota Mekah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nah, Al-Asr itu diambil dari ayat pertama, Al-Asr, yang artinya demi masa, yaitu menerangkan tentang manfaat waktu dan mengisi dengan perbuatan yang bermanfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain. Selanjutnya, setelah memahami surat Al-Asr, Ibu akan menjelaskan tentang isi kandungan surat Al-Asr. Yang pertama, menjelaskan bahwa Al-Asr artinya zaman atau masa yang padanya Bani Adam atau keturunan Nabi Adam bergerak melakukan perbuatan baik dan buruk. Ayat kedua, menjelaskan bahwa bersumpah dengan menyebutkan bahwa manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, yakni rugi dan binasa. Ayat ketiga menjelaskan bahwa yang terhindar dari kerugian dikecualikan bagi manusia yang beriman hatinya dan mengerjakan amal-amal saleh, menunaikan dan meninggalkan semua yang diharamkan, tabah menghadapi musibah dan malapetaka serta gangguan yang menyakitkan dari orang-orang yang ia perintah melakukan kebajikan dan larangan melakukan kemungkaran. Ternyata dalam surat Al-Asr Allah sudah memberikan tips atau kiat-kiat agar manusia itu tidak menjadi manusia yang merugi. Anak-anak sekalian, ada 3 syarat yang harus dipenuhi oleh manusia. Yang pertama, kita harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita harus yakin segala perilaku kita hidup di dunia itu pasti akan dipertanggungjawabkan, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Nah, tips yang kedua, kita harus memperbanyak amal soleh, berbuat kebaikan, dan sering-sering membantu orang lain. Nah, tips yang terakhir yaitu kita harus saling menasehati dalam kebaikan dan kesabaran. Nah, bagaimana kita bisa mengajak teman kita ketika sudah memasuki waktu sholat, mengajak mengaji, mengajak ke sekolah. Nah, itu termasuk mengajak kepada kebaikan. Nah, selanjutnya bagaimana cara menasihati kesabaran? Contohnya, apabila teman kita sedang tertimpa musibah. Musibah seperti apa?
Misal di sini teman kita ada yang sedang sakit atau teman kita ada yang kehilangan keluarga. Nah, maka kita sebagai teman yang baik, kita harus punya kewajiban untuk mendoakan dan menguatkan teman kita untuk bisa bersabar menghadapi musibah yang datang. Baiklah anak-anak, kalau tips yang Allah berikan dalam surat Al-Asr ini kita lakukan, pasti kita tidak akan termasuk manusia yang merugi. Terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jagalah 5 perkara sebelum datang 5 perkara yang lain. Yang pertama, ingatlah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Yang kedua, ingatlah masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Yang ketiga, ingatlah masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Yang keempat, ingatlah masa luangmu sebelum datang masa sempitmu. Yang kelima, ingatlah masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Mungkin cukup sekian materi yang Ibu sampaikan. Semoga materi yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Dan yang paling penting, kita harus berusaha mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua tidak termasuk orang-orang yang merugi. Amin. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membacakan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.